kalau dia sedekat urat leher atau tidak ada jarak sekalipun, berarti dia ngerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Iya, Kalau memang. dia ngerti apa yang ada di hati dan pikiran, kenapa kalian mesti pakai pengeras suara? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kamu Iya. tadi mengatakan bukan ditujukan Kenapa Anda kepada nggak mau sosok yang ditanya? bernama Allah. Mau ditanya kenapa? Saya kan mau bertanya nih, apakah Tuhan Anda dekat dengan Anda? Itu dulu pertanyaan saya, Bang. Dekat atau tidak nih? Dijawab dong. Kalau saya kan dekat. Terus Anda mengatakan kalau dekat kenapa harus ada azan? Azan itu seruan untuk manusia, bukan seruan untuk Tuhan, kan gitu. Yang Itu, saya Bang. bantah kamu mengatakan bukan ditujukan kepada Allah. Ya memang bukan ditujukan kepada Ya, Bang Allah Suma. azan itu. Kalau kamu menyebut bukan ditujukan kepada Allah, lalu apa yang kamu panggil-panggil, yang kamu sebut di dalam menggunakan toa itu Allahu sampai sehingga Akbar, pernah sehingga terjadi Allahu banyak. Akbar. Jangan, kalau boleh kamu tenang dulu Zuma. Tenang aja. Anda kan Kalem, ya. bertanya tentang iman kalem, saya, kalem. kenapa Anda yang Calm banyak down. bicara? Calm down, Zuma. Calm down. Izinkan saya Iya, menjelaskan iman sekalipun saya. itu cara. Kenapa? Bukan, iya betul itu iman kamu. Nah, terus, Tetapi kan di sini kan kita diskusi Zuma. iya kan Anda sudah Kamu bertanya memberikan tentang poin. iman saya Anda bertanya memberikan juga poin. dengan cara kamu Anda dong. memberikan poin. Dalam Saya kamu tanggapi wujudkan poin Anda kamu. kan gitu. Kenapa Anda yang Iya, mau? kalau poin Anda, kalau Anda sekarang ingin saya tanya, mendominasi, kamu tidak memberikan jawaban yang clear, Bang Zuma. Kalau Anda ingin Kalau mendominasi, kamu dengarkan saya mengatakan bertanya. hanya kepada manusia, Zuma. Silakan. Kenapa sih kamu melakukan selalu Ya pembelokan dari apa yang silakan, ditanyakan? jangan nangis, silakan. Enggak nangis. Ya, Kamu silakan. enggak bertanggung jawab dengan apa yang kamu nyatakan. Nah, saya mau menjelaskan iman saya, Anda tidak kasih kesempatan kepada saya, gimana mau saya jelaskan? Anda Sudah juga. tadi. Oke, saya berikan kesempatan lagi. Silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara, Bung, berbicara mengenai konsep iman di dalam Islam, Tuhan kami itu dekat. Adapun azan, seruan, itu seruan kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, maka semuanya kecil. Maka sehebat apapun manusia, kudu harus datang kepada Allah untuk menyembah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan kau tuhankan dunia, jangan kau tuhankan harta, pangkat. Kembali kepada Allah untuk sujud kepada Dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya suri teladan. Jangan kau meneladani yang lain. Kembali kepada Allah dengan menuruti teladan Nabi Muhammad. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Semuanya kecil, maka kembali kepada masjid, menyembah kepada yang Maha Besar. Nah, sekarang saya balik bertanya kepada saudara, apakah Tuhan Anda dekat? Jangan dulu. Selesaikan pertanyaan saya. Jangan menghindar. Karena kamu menyatakan bahwa Yang Allah menghindar itu siapa sedekat ya? urat leher. Yes. Artinya kalau saya sampaikan, bahkan saya mencoba mendalami lebih jauh, sedekat itu tidak tergantung harus dengan jarak. Kalau dengan Ya. sedekat urat leher itu kan masih jarak, ya. Oke, saya pertajam lagi. Tidak ada jarak. Memang nggak ada jarak. Apa dengan Anda dengan begitu urat dong, leher Anda ada bagus. jarak nggak? Kalau Allah itu sedekat urat leher atau tidak ada jarak, itu mungkin itu cuma metafora. Saya memaklumi loh Bang Suma. Ya bukan Saya coba metafora, masuk di itu dalam fakta, apa yang kamu itu pahami. real. Saya lanjut coba. Tuhan kami supaya memang saya- betul-betul dekat dengan kami, nggak jauh kayak Tuhan Oh kalian. iya. Hmm. Oke. Jangan Ya. begitu dong. Nanti kalau saya balik kamu gimana dong? Loh, makanya saya mau bahasa-bahasa itu saya sangat mau bertanya, banyak. tapi Anda nggak kasih Makanya jangan kesempatan begitu, saya jangan bertanya. kayak Tuhan kalian. Kamu memang Tuhan mendegradasi kalian apa jauh. yang kami imani. Tuhan kalian Jangan di langit begitu sekarang ya. kan, duduk di sebelah Jangan kanan Tuhan yang begitu. Maha Kuasa kan. Ya. Makanya saya mau balik Tuhan bertanya dan kami itu dikasih ruang. didengarkan. Saya tidak akan mau terbawa dalam pola diskusi kamu. Kamu oke. seperti itu ya. Selalu silakan. mendegradasi ya. Jangan Silakan. begitu, hearing. Kamu lakukan sampai detik ini pada saya.
Ya, silakan. Saya mencoba membawa pemahaman itu. Kalau dia itu dekat, kenapa tua itu masih menjadi masalah? Karena sehari 5 kali, ya, bahkan sampai Menteri Agama udah protes itu. Nah, kalau itu sedekat urat leher, nah, kenapa kalau dia dekat kamu harus menggunakan pengeras suara dan menyuruhkannya 5 kali sehari? Dalam hati aja kan Allah tahu. Dalam pikiran kamu aja Allah tahu. Iya. Okay. Begitu. Nah, kalau itu sedekat, kenapa mesti ada toa? Baik. Kan udah ku jawab tadi, Bos. Toa itu tidak menjawab sedekat. Kamu hanya menjawab, oke, itu panggilan. Toa itu untuk memanggil umat Islam ibadah. Oke, jadi kamu mengingkari bahwa toa itu bukan ditujukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada manusia. Oke, teman-teman, jadi dengarkan di sini ya, bahwa setiap azan dikumandangkan, bahwa itu bukan ditujukan bukan untuk menyembah Tuhan Bang Suma, tetapi itu hanya sekedar panggilan. Sekedar panggilan kepada jangan umat. Anda pelintir, ya? Pak Leo. Jangan begitu, Suma. Jangan menghindar. Gantian, jangan tantrum. Ya, saya hanya masuk pada logika kamu selalu, Bang Suma. Memang dia punya sat begitu. Ini semua dengar begitu kok. Kamu tadi mengatakan bahwa itu bukan ditujukan kepada Allah. Iya, azan panggilan itu bukan kepada Allah. Bukan hamba yang dipanggil untuk beribadah. Sobat, kenapa kamu digiring lagi? Yang dipanggil untuk beribadah itu bukan lagi, Allah. Tadi kamu mengatakan, iya, Allah itu sedekat urat leher. Azan dan bukan untuk Tuhan. Bukan untuk memanggil Tuhan, untuk datang ke masjid ibadah. Toa itu saya tidak mengatakan bukan untuk memanggil Tuhan. Tetapi yang saya pertanyakan itu adalah apa yang kamu katakan. Saya menguji kebenaran apa yang kamu katakan. Karena kamu mengatakan bahwa sholat itu bukan untuk Tuhan. Kan begitu? Clear kan siapa itu sholat bukan untuk Tuhan? Tadi kamu bilang dengan menggunakan toa itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Panggilan. Mau di-rewind lagi? Anda mengatakan tadi. Oke. Untuk apa toa itu? Kalau Tuhan itu dekat, saya katakan toa itu untuk memanggil umat Islam datang sujud ibadah kepada Allah, bukan untuk memanggil Tuhan. Oke. Kamu sekarang mencoba memplesetkan ya, Zuma. Saya coba. Ntar, oke, kita rewind aja, Bang Zuma. Sekarang saya boleh bertanya nggak? Ya. Boleh? Tanya aja terus. Oke, tanya aja terus. Clearkan dulu pernyataan kamu. Artinya teman-teman ya, perlu saya rewind dulu, Bang Zuma. Mau nggak saya rewind? Kita jujur berdiskusi. Kapan saya boleh bertanya? Saya rewind. Kapan saya boleh bertanya? Dulu, karena kamu memplesetkan gitu loh, ya. Kamu justru mengingkari apa yang kamu katakan, Zuma. Aduh, penuh dengan red hearing nih, Zuma berdiskusi. Inilah kalau umat Paulus. Kamu nggak kondusif. Nggak ada ilmu yang bisa kita Tadi kamu bilang Tuhan itu sedekat urat leher. Saya pertajam lagi. Oke lah. Itu Tuhan kalau sedekat urat leher itu cuma menggambarkan kedekatan. Itu Tuhan kami. Jangan menghindar, Zuma. Terus. Jangan dipotong, ya. Ya, silakan. Biar jujur berdiskusi. Ya, saya katakan oke. Kalau boleh katakan tidak perlu sedekat urat leher. Saya katakan tidak ada jarak. Kamu setuju? Begitu kan tadi? Iya, setuju. Nah, dengarkan ya. Nah, kemudian saya katakan kalau dia sedekat urat leher atau tidak ada jarak sekalipun, berarti dia ngerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Iya, kalau dia ngerti apa yang ada di hati dan pikiran, kenapa kalian mesti pakai pengeras suara 1 hari 5 kali, bahkan mendapatkan banyak kasus? Menteri Agama juga sudah mengatakan itu. Allahu Akbar. Kalau bukan ditujukan kepada sesembahan kamu, ya. Allahu Akbar. Kenapa harus menggunakan itu? Oke. Ya, berikan jawaban yang clear aja, Zuma. Iya. Oke, saya ulang lagi ya. Bukan untuk Allah dan itu hanya semata-mata buat manusia. Saya ulang lagi ya. Kan begitu. Tujuannya kepada siapa, Bang Zuma? Fokus. Tujuannya kepada siapa? Penggunaan toa itu. Manusia. Oke, jadi kalau kepada manusia bukan ditujukan kepada sesembahan kamu kan? Iya, bukan kepada Allah kan? Benar. Oke, jadi saya ulangi ya di sini teman-teman ya, bahwa setiap kamu mengucapkan sholawat
ya, dengan menggunakan toa itu 5 kali, bahwa menurut Bang Suma itu hanyalah untuk manusia, ya, ditujukan hanya semata-mata untuk manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ya? betul. Iya, azan itu adalah seruan. Jadi tidak, azan itu bukan tujuan, ya, memanggil Allah kan? Bukan memanggil Allah. Bukan untuk Allah kan azan itu. Azan itu untuk memanggil manusia untuk beribadah menyembah kepada Allah. Iya, berarti bukan untuk Allah kan? Iya. Jangan dibolak-balik Suma. Apa sih orang ini? Jadi teman-teman clear ya, apalagi bahwa azan itu bukan ditujukan untuk Allah, tetapi semata-mata untuk manusia. Oke. Lanjut. Nah, sekarang saya boleh bertanya? Iya, tanya apa aja. Jangan apa aja. Bahaya kalau saya bertanya apa aja. Jangan, bahaya nanti. Oke, kalau begitu saya arahkan aja. Tetap pada fokus perbincangan tentang Allah itu sendiri. Iya, saya bertanya. Iya, jadi jangan kemana-mana tentang Allah itu ya. Karena ini masih permukaan bagi saya cuma. Kok jadi takut Bang ini? Enggak lu, kamu lihat raut muka saya ketakutan cuma. Apakah Tuhan Anda itu dekat sebagaimana Tuhan kami tadi? Bahwa Tuhan sangat itu dekat. Sangat dekat. Lalu buat apa dia turun menjadi bayi? Jawab. Nah, kenapa dia turun menjadi bayi kalau dia dekat? Silakan. Dengar, saking dia dekat dengan kita, maka Tuhan kita yang perkasa dan mengasihi kita, tidak Tuhan dalam hayalan. Ya, kalau cuma sekedar Allah itu dekat, tetapi tidak pernah nyata dalam kehidupan kamu, biarkan saya narasi, jangan tantrum cuma. Jangan tantrum. Lu gimana sih? Kamu tanyakan. Dengar sedekat, dulu. makanya saya mengatakan saking dekatnya, jangan dipotong cuma. Nah, Yesus sekarang di mana? Kenapa sih kamu selalu memotong untuk saya membicarakan kebenaran? Yesus sekarang di mana? Udah, kamu tanyakan dekat apa tidak? Iya, Yesus sekarang di mana? Diam. Tuhanmu sekarang Yesus di mana? Diam, jangan nyerocos semua. Kamu selalu mempertontonkan cara kamu itu kepada saya. Ya, tenang aja, jangan tantrum. Saya nggak ada takut-takut kok, takut. Cuma saya ulangi ya. Kita berdiskusi bukan untuk menyebarkan kebencian ya. Aduh, diulang bahkan lagi. Inisiatif saya untuk datang ke kamu supaya kita membangun tali silaturahmi. Meskipun itu membangun tali silaturahmi dengan cara kamu itu belum nyampe. Kenapa? Mana jawabannya? Kenapa curhat? Kebiasaan. Kamu mengatakan dekat ya. Justru karena dekat, dia datang menjumpai kita. Nah, dia tidak tinggal dalam hayalan. Sekarang dia Allah mana? itu kasih. Sekarang Allah dia itu mana? Mencintai. Tapi begini, nanti saya sama. Mana dia Yesus berikan, sekarang? jangan potong-potong. Tunjukkan Yesus sekarang. Jangan potong-potong, Zuma. Jangan dipotong-potong, Zuma. Saya jelaskan. Mana Yesus? Kamu nggak bisa memberikan kesempatan untuk saya menjawab? Enggak, saya mau ke poin intinya, Bung. Jangan curhat. Makanya saya jelaskan. Buktikan, dengar. Buktikan jangan loncat Yesus. kodok. Buktikan Yesus jangan loncat dekat. kodok. Itu kan, kalau kamu tidak dapat membuktikan bahwa Allah dekat dengan kamu, buktikan saya membuktikan. Yesus. Allah bukan cuma sekedar Allah bukan cuma. Kamu takut dengan narasi saya cuma. Buktikan Yesus dekat samamu. Buktikan. Boleh. Nah, silakan. Lah, kamu tanyakan bukan soal bukti. Kamu berbicara tentang apakah Allah kamu dekat. Iya, mana itu buktinya? Kan pokoknya. Mana buktinya? Kamu red hearing lagi. Bukti. Makanya saya akan buktikan. Justru teman-teman begini ya, pola diskusi Zuma ya. Ya, gitu loh. Dia tidak pernah memberikan kesempatan. Malah di komal dia bagus gitu loh. Dia masih menghargai saya. Sekarang dia bertanya tetapi dia tidak menghargai pertanyaannya. Dipotong-potong. Buktikan mana Yesus? Yesus itu manusia. Buktikan Yesus manusia. Allah kami dekat dengan kami, dia saya dapat membuktikan. Allah, bukan cuma sekedar di angan-angan cuma. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Cuma dengarkan. Kamu tanya, bukan belum pada Yesus. Kamu yang bertanya cuma. Tuhanmu, jangan Tuhannya apakah Allah kamu dekat dengan kamu? Yang saya ini tanya bicara Tuhanmu, kedekatan. bukan Tuhan yang manusia. Lihat teman-teman ya, dia mencoba menabrak logikanya sendiri. Yesus, dia mencoba mengingkari apa yang dia tanyakan, ya. Bung, ya, yang saya tanya kamu Tuhan tanya, Anda. diam. Kamu tanya, apakah kamu mengatakan tadi Tuhanmu Allah Yesus kamu dekat kan? dengan kamu enggak? Begitu kan pertanyaan kamu. Tuhanmu Yesus kan? Lah, saya belum pada
Teman-teman, ini semua ini memang nggak sabar sekali. Tuhanmu Nggak sabar Yesus dengan itu di ketemu mana? dengan Yesus. Buktikan kalau kau dekat dengan Ya. Yesus. Buktikan. Saya berdoa supaya kamu cepat bertemu dengan Yesus. Ya. Buktikan Yesus itu Jangan dekat langsung samamu. loncat dong. Enggak. Mana buktinya Yesus dekat samamu? Mana? Ya. Buktikan Yesus dekat Kamu samamu. mau Mana? bertanggung jawab dengan pertanyaan kamu atau tidak, Zuma? Saya bertanya, buktikan Tuhanmu Kamu dekat samamu. mengerti dengan apa yang kamu tanyakan atau tidak, Zuma? Buktikan Yesus dekat samamu, Pak Leo. Silakan, saya tunggu. Silakan. Ditanya, Tunjukkan Yesus dekat Allah kamu samamu. sedekat apa? Saya sudah jawab tadi. Ya, saya jawab. Jangan kembali sekarang. Dia loncat ke Yesus gimana sih, Zuma? Tunjukkan di mana. Justru membuktikan bahwa Allah dekat dengan kami sebagai orang Kristen. Di mana kedekatan kamu sebaiknya dengan kamu Yesus? turun aja, Zuma, kalau diskusi kamu mulai menangis. Menangis. Kita masih bicara pada konteks Allah itu. Saya Jangan tidak langsung mau loncat tahu kepada kenapa Yesus. kau bawa Tuhanku. Kalau kamu loncat begitu cara kamu Kenapa berdiskusi, kau bawa Tuhanku? saya ulangi lagi ya pernyataan saya di sini. Cuma Kenapa kau bawa kamu Tuhanku? ya kalau begitu cara berdiskusi, sampai ayam tumbuh gigi pun kamu tidak akan pernah memahami. Saya tidak tanya. Ya, cinta kasih Allah yang Saya begitu tanya dekat dengan Tuhan, kami. Nyata, Tuhanmu, dibuktikan. Tuhanmu. Cinta kamu seperti apa? Cinta Allah kamu seperti apa? Tuhanmu yang saya Dekat dengan tanya. kamu tidak? Tuhanmu yang saya tanya. Cinta Allah kamu dekat dengan kamu tidak? Tuhanmu yang saya tanya. Motong-motong diskusi tantrum kamu semua. Tuhanmu yang Tadi saya tanya. mendengarkan dengan Buktikan bagus apa yang kamu Tuhanmu. katakan. Yesus Ini kamu dekat tantrum samamu. semua, memalukan aja kamu. Hei, buktikan Yesus dekat Cuma samamu. kamu memalukan dengan diri kamu sendiri. Loh, Tuhanmu Ya. Yesus buktikan Jangan dekat mempermalukan samamu. diri kamu sendiri, Zuma. Buktikan Yesus dekat Kamu samamu. bertanya, buktikan silakan. bahwa Allah kamu dekat dengan kamu. Kenapa Ya. jadi Tuhanku kau Kamu bertanya begitu kan? Aku Kamu tanya tidak bilang Tuhanmu begini, Yesus. buktikan bahwa kamu itu dekat dengan Yesus. Dengan pertanyaan saya. Dengar, tadi Dengarkan pertanyaan pertanyaan kamu. saya. Buktikan Dengarkan bahwa Allah itu pertanyaan dekat dengan saya. kamu. Kamu tidak Buktikan. bertanya, buktikan bahwa kamu itu dekat dengan Yesus. Enggak begitu Emang kan pertanyaannya? Tuhanmu siapa rupanya? Nah, makanya dengarkan. Saya menjelaskan ya. Tuhanmu siapa rupanya? Justru konteks perbincangan kita pada hari ini jangan lari semua. Bicara antara saya kan kedekatan bertanya, kita. Pak Leo. Pak Leo, Kita saya bicara bertanya. kedekatan. Saya ulangi. Pak Leo, Kita saya bicara bertanya, kedekatan. Pak Leo. Pak Kita Leo, saya bicara bertanya. kedekatan ya. Buktikan Kita bicara Tuhanmu kedekatan dengan Allah dekat itu sendiri. samamu. Ya. Siapa Kamu mengingkari Tuhanmu? bahwa Kan Allah tidak dekat dengan kamu ya, Zuma? Yesus. Ya. Kenapa lari ke Tuhan Kamu saya? mencoba, aduh, diskusi modal Zuma. Kutanya dulu samamu, saudara Teman Leo. lihat ya Tuhanmu diskusi siapa? Zuma. Saya mendengarkan dia dengan baik. Tuhanmu Ya. siapa, saudara Saya Leo? mendengarkan dengan baik pertanyaannya. Tuhanmu Buktikan bahwa siapa? kamu itu dekat dengan Allah kamu. Saya tidak tanya, Dia saya tidak tidak pernah memberikan bilang Allah kesempatan saya kamu. jawab. Saya tidak Kecuali pernah bilang motong-motong Allah dari kamu, tadi. nggak pernah saya bilang Allah kamu, nggak Enggak, pernah. kamu Saya kan bilang bilang bertanya. Tuhan kamu. Zuma, Siapa kamu tadi Tuhanmu? bertanya. Siapa Ya. Tuhanmu? Kamu bertanya, buktikan Siapa bahwa Tuhanmu? Allah itu dekat dengan kamu. Saudara Itu pertanyaan Leo, kamu kan? Pendeta Leo, Pendeta Makanya Leo, saya siapa membuktikan. Tuhanmu? Nanti saya buat videonya ya teman-teman. Saya buat videonya. Lihat di usaha Zuma selalu Pendeta Leo, siapa mengingkari Tuhanmu? tentang Kenapa apa yang kamu jijik ditanyakan sama ya. Yesus? Gitu loh. Kenapa kau jijik sama Yesus? Ya, silakan Kenapa? ya. Kenapa kau jijik sama Zuma, Yesus? kenapa sih kamu motong-motong? Buktikan Tuhanmu Yesus itu Kamu dekat tantrum samamu. Zuma. Silakan. Kamu tidak memberikan Buktikan saya untuk Tuhanmu, memberikan waktu untuk Yesus. menjawab Buktikan kebenarannya. Tuhanmu Yesus Kenapa itu cuma dekat kamu samamu. takut? Silakan. Siapa saya yang diam. takut di sini, teman-teman? Dia bertanya, tetapi dia tidak mau memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Ya, inilah pola kamu. Ya, kamu bertanya, buktikan bahwa Allah kamu itu dekat dengan umat Kristen, umat kamu. Kan itu pertanyaan kamu. Saya tidak Justru bilang saya gitu. mengatakan bahwa Saya justru bilang, Allah kita itu. Tuhanmu Yesus buktikan dekat samamu. Itu Nggak bilang begitu Suma, jangan bohong kamu Suma. Emang Tuhanmu Apa siapa? mungkin rupanya? kamu sudah terbiasa dengan kebohongan? Bukankah Tuhanmu itu Kamu sama dengan tidak Yesus? bertanya tentang Tuhan Yesus. Kita Emang Tuhanmu bicara berapa? konteks Allah ini. Emang Tuhanmu ada berapa? Oke, Tuhan kami Tuhanmu ada satu. berapa? Ya, Allah. siapa namanya? Siapa namanya? Allah. Ya, Bukan sudah. Yesus. Oke, jangan beralih. Saya tidak mau terbawa dalam kamu Nama Tuhanmu berdiskusi. siapa? Loncat Nama Tuhanmu kodok. siapa? Ya. Nama Tuhanmu Ya, siapa? Sabar, kita bicara konteks Allah Nama dulu ya. Tuhanmu siapa? Ya. Nama Tuhanmu. Benar. Kalau saya loncat Nama kodok mengikuti narasi Tuhanmu kamu, siapa? maka Nama kamu Tuhanmu akan siapa? kehilangan jejak. Nama Jangan Tuhanmu berdiskusi. siapa, Kembali kepada Pendeta pertanyaan Leo? kamu. Mau tidak? Pendeta Leo, nama Tuhanmu siapa? Kok.
Nama Tuhanmu siapa? Nggak bisa berdiskusi dengan kamu. Nama Tuhanmu siapa? Yesus kan? Ya. Nah itulah yang kumaksud. Ya, Buktikan. Yesus itulah Allah yang merupakan pernyataan Allah. Dengarkan ya. Makanya saya. dengarkan. Bisa kamu dengarkan apa yang kamu dengar saya menjawab tentang Yesus. Buktikan dengarkan kepada dulu. saya bahwa hargai Yesus pertanyaan itu kamu dekat Zuma. samamu. Silakan. Jangan kamu menghindar dari pertanyaan kamu sendiri. Ya. Silakan. Baik, ya. Kau buktikan. Dengarkan ya. Hargai pertanyaan kamu sendiri, Zuma. Jangan menghindar. Jangan tantrum. Saya mengatakan ini konteks bicara tentang kedekatan Allah. Karena kamu yang menyatakan itu. Saya hanya menanggapi seperti apakah kedekatan Allah dengan kamu. Ya, poin pertama, dia sudah nyatakan bahwa Allah itu ya tidak perlu pakai pengeras suara. Karena Allah dekat dengan hati kan? Tapi kenapa kalau pakai pengeras suara, semua mengatakan bahwa itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Kenapa Yesus meminta siang malam berteriak? Saya merewind, saya mencoba merekonstruksi kembali alur bicara kita. Saudara Leo, kenapa Yesus mengajarkan teriak siang dan malam? Alur bicara kita supaya tetap pada topik. Bung, kenapa Yesus minta kepada saya merekonstruksi kembali. Bisa nggak kamu itu mendengarkan orang berbicara? Supaya pada topik, jangan lari-lari. Bisa tidak orang kamu bicara Allah, dia mau bicara Yesus. Saudara Leo, bisa nggak kau mendengarkan saya bicara? Kamu yang tidak menghargai pertanyaan kamu, saudara Zuma. Kenapa Yesus di dalam Lukas 18 nomor 7 saya menjawab pertanyaan kamu dulu, Zuma. Siang malam. Lihat ya, teman-teman, cara berdiskusi Zuma ini ya. Dia bertanya, belum saya menjawab sudah dipotong-potong. Kenapa Yesus disusul dengan pertanyaan yang berikutnya? Kenapa Yesus mengajarkan? Anda kan mengatakan kami sebagai seorang akademisi, gitu. Ya, Zuma. Ya kan? Kalau kamu cara berdiskusi model begini, udah ditendang kamu keluar dari ruang diskusi ya. Kenapa Lukas 18:7 Yesus mengajarkan muridnya teriak siang malam? Jangan loncat kodok semua. Kenapa? Ya? Kenapa Yesus meminta murid-muridnya teriak siang malam kepada Tuhan? Allah itu dekat dengan kita, dia mau lari. Ya? Oke, silakan. Red herring. Udah, silakan penjual obat, silakan kau jelaskan ke saya, buktikan Yesus dekat sama kalian. Siapa yang jadi tukang obat di sini? Kamu. Justru tukang obat itu larinya kemana? Amburadul kemana-mana. Kamu yang penjual obat. Itu. Mana buktikan cara Yesus berbicara dekat? Tidak buktikan punya Yesus, konstruksi berpikir yang bagus. Buktikan Yesus dekat samamu. Silakan. Kecuali kemana-mana kayak tukang obat. Silakan. Diam ya. Begitu dong. Tadi saya diam, tetapi kamu ngoceh terus, saya imbangi aja. Ya baik. Jadi gini semua. Saya menyatakan Allah kami itu sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia mengasihi kami, bukan mengasihi sekedar hayalan. Dalam angan-angan, kamu sering menyuruhkan namanya, menyebut Allah itu kasih. Kemudian dari surga sana, iya Zuma saya mengasihi kamu. Begitu juga dibalik. Mana buktinya ya, Tuhan mendekat samamu? Mana buktinya? Bentar, saya mencoba bicara kasih Zuma. Kasih itu bukan diem, kasih itu aktif. Allah itu dekat, bukan pasif. Ya, tetapi aktif. Ngerti mana kata ini? Buktikan Tuhanmu dekat samamu, buktikan. Makanya saya buktikan. Saya buktikan. Kasih Allah itu bukan pasif, tetapi aktif. Mana Cuma kamu ngomong Allah itu kasih, tetapi dia diam dalam dia diam dalam singgasananya. Katanya kamu mau dengar. Iya mana? Saya tunggu Yesus. Mana Yesus? Jangan berkerut ya. Jangan jidatmu jadi 3 di sini. Mana Yesus? Mana Yesus? Mana Tuhanmu Yesus itu? Mana Tuhanmu Yesus itu? Mana? Saya nyatakan. Sedikit lagi. Boleh 3 menit. Mampus. Aku datang besok. Aneh kau. Yesusmu di dalam Ibrani dikatakan dia duduk selama-lamanya. Dia duduk selama-lamanya di atas langit. Ibrani 10 nomor 12. Bagaimana kau bisa dekat sama Yesus, Tuhan kau? Dia duduk selama-lamanya di atas, di sebelah kanan Tuhanku. Hei Pendeta Leo, bagaimana kau mengatakan dirimu dekat dengan Tuhanmu? Yesus, sedangkan Yesus duduk selama-lamanya. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, Tuhan yang umat Islam. Ayo. Bagaimana kau mengatakan kau dekat dengan Yesus? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanannya Tuhan yang umat Islam.
tertulis di dalam kitabmu sendiri, Ibrani 10 nomor 12. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayolah saudara-saudaraku Kristen, kau dikasih otak untuk berpikir, tapi kalian tidak pernah mau pakai otak kalian itu sendiri. Kenapa sih otak itu nggak dipakai? Kenapa? Kenapa otak nggak dipakai? Berbicara tentang azan, seruan. Di dalam kitabmu Yesus mengajarkan apa? Lukas 18 nomor 7. Yesus meminta kemudian dan mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya agar mereka berseru-seru siang dan malam. Ayo, Yesus minta supaya murid-muridnya berseru. Apa berseru dalam bahasa Yunani? Disebut boao. Boao itu teriak-teriak. Dia disuruh bersorak-sorai siang malam. Takia terus. Dalil bung, dalil bukan takia bung. Lukas Takia terus. Lukas 18 nomor 7. Apakah itu takia? Apa? Isinya apa? Coba aku baca. Nggak tahu isinya. Kitabnya sendiri dia nggak tahu. Ini Islam ini. Ini Islam ini. Coba aku baca. Berdalih, tapi berdalihnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Coba. Kenapa kau katakan takia? Kenapa kau katakan takia kalau kau sendiri tidak tahu dalilnya? Apa isinya? Iya kau nggak tahu isinya, tapi kau katakan takia. Kasihan Delo. Bible sendiri nggak paham Delo. Kasihan Delo. Bahkan kalau kau membaca Yesaya 42 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Bani Israel diperintahkan oleh Tuhannya teriak siang dan malam. Bacakan dalilnya. Nyanyian baru, pujilah Tuhan dari ujung bumi ke ujung bumi. Lalu dikatakan seluruh isi harus bergemuruh di pulau-pulau dan segala penduduknya. Baiklah, kata Tuhan, padang gurun menyaringkan suaranya. Baiklah pulau-pulau seluruh penduduknya menyaringkan suaranya, dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit, gunung bukit yang mereka tinggali, yaitu Bukit Batu. Mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau dan seterusnya. Pujian, berseru-seru, berteriak-teriak, memuji Tuhan dari gunung-gunung, dari kota-kota, dari pulau-pulau. Kamu kalau tidak kuasai Bible, jangan coba-coba undang saya untuk dialog. Permalukan kau lama-lama nanti. Kau tidak menguasai Biblemu, jangan kau berdiskusi denganku. Mencert kau kubuang. Mencret kau buat. Kau sudah kutanya tadi, kau pilih tema yang paling kau kuasai. Kau sok paten. Sore abangku. Sore juga. Gimana kabarnya bro? Baik dong, alhamdulillah. Selalu. Puji Tuhan. Saya lihat abang ini selalu excited every day, every time, every hours, every minute. Ya, oke, puji Tuhan. Nah abang, tadi kan abang kan berkata bahwa ya berseru, pulau-pulau berseru. Di pulau-pulau Bani Kedar ya memuji Tuhan. Abang tahu nggak di dunia ini negara mana yang paling banyak pulaunya bang? Sekarang Kedar itu siapa? Sebentar saya tanya dulu abang. Kedar negara itu siapa? Kedar itu siapa? Ya. Akarnya dulu. Ya. Kedar itu baik. siapa? Ya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang keturunan Ismail. Nah, keturunan Ismail itu sekarang mendiami mana? Di mana mereka diami sekarang? Iya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang Ismail, keturunan Ismail. Iya, oke, keturunan Ismail. Keturunan Ismail sekarang mendiami mana? Kota mana yang mereka diami? Ya banyak.
Contoh yang nyata dalam kehidupan kita, yang bisa digambarkan. Yang paling banyak itu sekarang ini ada di Indonesia. Hah? Oh iya. Bukan di tanah Arab. Indonesia adalah negara Islam terbesar dunia, betul? Saya ulang lagi. Bukan di tanah Arab. Enggak. Kan tanya tentang keturunan Bani Kedar. Islam sudah, itu yang mengklaim kan keturunan Ismail, ya kan? Islam terbesar di dunia itu, terbanyak di dunia itu di mana? Berarti sudah tergenapi kan? Sebentar. Iya, makanya saya tanya Anda. Oh, sudah selesai. Oke, saya tanya Anda. Bangsa, negara yang paling banyak pulau itu negara mana? Indonesia. Bagus. Nah, terus umat Kedar paling banyak umat Kedar paling banyak itu di mana? Ya, Anda mengatakan di Indonesia, Anda ini linglung apa? Pakai bagus. Nah, sekarang artinya, sebentar, 1 menit. Kenapa itu udah terjadi enggak belum? Sebentar, 1 menit lagi. Abang sudah menyebut pulau-pulau akan memuji Tuhan. Akan berseru, Bani Kedar akan berseru. Itu nubuatan. Bayangkan saja, belum ada namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Terus apa masalah? Bukan begitu hebatnya Tuhan yang disembah oleh Israel, Bani Israel dan orang Kristen. Memang. Nah itu. Makanya Tuhan kami itu Tuhan yang dahsyat. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya gini, sebentar abang. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan bahwa pergilah beritakanlah Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu juga berbicara tentang Indonesia. Begitu luar biasanya bangsa ini spesial di mata Tuhan. Bangsa ini begitu luar biasa di mata Tuhan. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi ribuan tahun yang lalu sudah tertulis di Alkitab. Pulau-pulau akan memuji Tuhan. Berbicara tentang Bani Kedar, itu berbicara tentang umat Islam terbesar di Indonesia. Semua ini Bani Kedar yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, akan memuji Tuhan Allah Bani Israel, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Berarti Anda sudah mengakui? Satu saat nanti. Berarti Anda sudah mengakui? Ya, kamu dengar. Satu saat nanti Indonesia akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Satu saat nanti. Kau, orang gila kau. Orang gila kau. Kau dibawa. Gila kau dibawa. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui. Yesaya 42 digenapi oleh Bani Kedar di Indonesia. Berarti Anda mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Kedar yang dinubuatkan di Yesaya 42. Kenapa bukan Tuhanmu yang teriak-teriak di Eropa sana? Kenapa bukan Yesus? Enggak malu kau ngomong gitu, enggak sadar kau. Berarti Anda sudah mengakui kalau yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Enggak sadar dia karena kepepet entah mau ngomong apa gitu. Akhirnya dia menyanjung, tapi ujung-ujungnya dia selipkan Tuhannya Romawi masuk. Yesaya 42 itu tidak membahas tentang Yesus. Enggak malu dia. Malu dia, malu. Dia sudah mengakui ternyata Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Enggak malu dia, kasihan kali. Dia sudah akui ternyata Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Tiba-tiba dia selipkan Yesus. Bisa-bisanya. Ternyata dia akui Yesaya 42 itu adalah Indonesia. Berarti ketika dikatakan Tuhan yang disembah oleh Bani Kedar adalah Tuhan yang benar, berarti harus mengakui bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Nggak malu. Tiba-tiba Yesus diselip masuk. Pret. Keturunan Ishak saja tidak nyembah Yesus. Keturunan Ismail pula yang kau bilang mau menyembah Yesus. Dasar kampret.
Nggak malu dia, kasihan kali, dia akui Tuhannya yang disembah oleh umat Islam Bani Khedar, Tuhannya Bani Israel. Mazolan generasi hancur. Ternyata selama ini diam-diam dia mengakui dia akui ternyata yang disembah umat Islam adalah Tuhannya Bani Israel. Saya tidak naikkan kau lagi. Udah selesai, tamat riwayatmu. Kau sudah mengakui Tuhan yang disembah oleh umat Islam di Indonesia mayoritas adalah Tuhan yang benar. Pantas aja lembaga Bible kalian itu mengambil Tuhan kami. Ternyata kalian tahu kalau yang disembah umat Islam Tuhan yang benar. Gak malu dia. Pantas aja Tuhan dalam agama Islam diambil. Ternyata Kenapa ini? ngaku dia Tuhan yang mati, Tuhan yang benar. Apa ini? Masalah Ini apa lagi nih? ternyata dia mengakui Tuhan yang mati sama adalah Tuhan yang benar. Apa ini? Hancurlah balau. Apa yang hancur? Buka kameramu, saudaraku, silakan kita berdiskusi. Lari kau, dek. Diakui kalau Tuhan yang mati Islam, kesiannya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Yesus. Yesus tidak laku di Eropa, tidak laku di Indonesia. Kau masih mau jual? Pret! Aneh kau. Tuhan kau udah ditinggal di Eropa, coy. Belanda datang mengajarkan dengan senjata aja nggak laku. Apalagi dengan modal Indomie. Ada-ada aja kau, kingdom. Selamat sore Bang Suma. Sore saudara, sore. Iya. Iya. Ya sebelumnya kenalkan saya Joshua dari Solo. Gereja mana abang? Saya di GP Keluarga Allah. Keluarga siapa? Keluarga Allah. Mama, kenapa enggak keluarga Teos aja bang? Kenapa harus Tuhan yang umat Islam diambil? Kenapa enggak Bang Juma gini Bang, Teos aja, kenapa? Ini Bang Juma diem dulu ya. Enggak, saya tanya kenapa ngambil Tuhan yang umat Islam? Kenapa enggak Tuhannya kalian aja, Teos? Yang bilang Tuhannya umat Islam siapa? Anda ngambil kata Allah itu dari mana? Apa? Dari Alkitab? Di mana di Alkitab? Coba tunjukkan dalilnya. Udah gini aja, aku mau tahu. Enggak, tunggu dulu bos. Tunggu dulu bos, kok keluarga Allah? Kok Tuhan kami punya keluarga? Masih ada keluarga Teos, keluarga dewa. Jangan kami Tuhan umat Islam. Gak bagus itu. Bang Suma boleh menghina Tuhan. Kok saya menghina saudara? Anda yang biadab menghina Tuhan saya, kampret. Dengan kau mengatakan keluarga Allah. Dasar agama penjajah. Kau yang menghina dengan mengatakan keluarga Allah, kampret, biadab, anak kucing. Kau yang biadab. Kau yang biadab. Berani enggak? Keluarga Allah. Buka maskermu. Kenapa enggak kau katakan aja keluarga dewa? Kenapa? Pengikut cabul. Pengikut cabul tapi kau ambil Tuhannya, kampret. Kau ambil Tuhannya, kenapa kau ambil Tuhannya? Buka maskermu. Kenapa? Yang cabul itu yang nenteng di salib, tidak pakai busana. Itu yang cabul. Kamu ganjil.
Tuhan kau itu disalib itu kenapa nggak pakai celana dalam? Kenapa? Tuhan kau kenapa? Kamu banci toh. Kenapa Tuhanmu cabul Kamu kali? Datang ke bumi pecahkan perawan manusia. Kenapa Tuhan kau kayak gitu? Hah? Kenapa nggak keluar pakai lubang pantat? Kenapa harus lewat vagina Tuhan kau keluar itu? Tuhanmu yang cabul, Toyol. Ingat ya. Apa? Ingat ya. Apa biadab? Saat kamu menghina Tuhan, ingat besok apa yang terjadi dalam dirimu. Nenekmu kiper. Kau yang menghina Tuhanku biadab dengan mengatakan keluarga Allah. Dasar kampret. Agama penjajah. Pengikut Belanda. Setan alas. Tuhanmu itu Theos kampret. Theos. Kau itu penyembah dewa. Ngapain kau bawa Tuhan Allah? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Keluarga Allah. Buka masker. Dasar pemakan babi biadab. Agama Belanda, pengikut penjajah, kampret, biadab. Semua cabul. Yang cabul itu Tuhannya yang gantung di tiang tanpa busana. Paham kau? Buktinya apa? Ayo. Apa? Buktinya apa? Salib itu salib. Tuhanmu disalib tanpa busana. Buktinya apa? Buktinya apa? Pakaiannya diperebutkan. Itu kan pikiranmu yang cabul. Tidak ada pikiran-pikiran apa. Kau baca kitabmu. Kau baca kitabmu. Markus 14 nomor 52. Alah. Dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Maria datang dan kawan-kawan tidak menemukan lagi Yesus, tapi yang ditemukan kain kafan. Berarti Tuhanmu keluar dari goa tanpa busana. Tuhanmu yang cabul keluar dari goa tanpa busana, hanya meninggalkan kain kafan. Menghina, ingat ya. Kau menghina kampret. Itu fakta. Ingat. Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Mayat Tuhanmu keluar dari goa masih pakai kain kafan atau tidak? Ingat ya. Kutanya dulu samamu, jawab. Besok apa yang terjadi? Jawab. Ya. Jawab sama saya dulu. Jawab dulu. Tuhanmu keluar dari goa pada hari Minggu masih menggunakan kain kafan atau tidak? Kamu sudah menghina Tuhan Yesus. Oh, Tuhanmu dihina. Dengan dia keluar tanpa kain kafan itu dihina. Oh, Tuhan keluar dari goa tanpa busana itu dihina rupanya. Tuhanmu keluar tanpa menggunakan kain kafan itu pakai apa? Sekarang siapa yang cabul? Siapa yang cabul? Siapa yang cabul? Kutanya kau, siapa yang cabul? Siapa yang keluar dari goa tanpa busana? Itu kan pikiran kamu. Loh, pikiran itu yang tertulis di Yohanes 18, Yohanes 20. Sayang cuma Tuhanmu yang mayat itu keluar dari goa kuburan tanpa busana, tanpa kain kafan. Lalu dia menggunakan apa? Daun. Pakai pampers. Pakai pampers dia keluar. Pakai apa Tuhanmu keluar? Ketika dia tinggal kain kafan, dia keluar dari kuburan, dia menggunakan kain apa lagi nutup kemaluannya? Cabul kan itu? Cabul kan? Usia 33 tahun, laki-laki dewasa keluar dari goa telanjang bulat, cabul nggak? Pikiran cabul nggak? Kok pikiran saya? Baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Petrus tidak menemukan ada mayat Yesus. Yang dia temukan hanya kain kafan. Berarti Tuhanmu melepaskan kain kafan dan dia berjalan tanpa busana. Cabul nggak itu? Ya, itu kan pikiran kamu. Cabul nggak? Aku tanya kau, cabul nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau laki-laki dewasa telanjang itu nggak cabul? Enggak. Makanya kurangi makan babi biar otakmu waras. Kamu juga kurangi pikiran cabulmu ya. Nah itu cabul namanya. Cabul itu dia menanggalkan seluruh busana lalu berjalan tanpa busana. Itu cabul. Tuhan kok gitu banget sih? Ya, apa katamu? Bukan kata saya, itu Bible yang mengatakan. Itu Biblemu yang mengatakan. Malu kali punya Tuhan tidak ada busana. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak pakai busana? Kenapa? Kenapa harus mencabul kayak begitu? Kenapa? Saya tidak menghina Tuhanmu. Itu tertulis. Dia bangkit dari kubur, lalu menanggalkan, menyisahkan kain kafan. Berarti dia pakai apa keluar kalau nggak ada kain kafan? Kutanya dulu samamu. Ya. Jawab.
Malu kau kan? Malu kau kan? Malu, nggak malu. Tuhanmu itu mirip dengan laki-laki yang ada di Bali sana. Masih yang laki-laki di Bali masih bagus, masih pakai sempak. Yang di Bali masih pakai sempak. Apa? Apa kau ngancam-ngancam, kenapa? Nggak ngancam aku, ingat. Lalu apa? Ya. Lalu apa kalau gua ngancam? Kamu apa? kayak gini ya. Terus saat nanti kalau murka Tuhan menimpa dirimu, kamu akan merasa. Murka Tuhan apa? Tuhanmu murka pakai celana aja kagak? Oke. Catat ya. Catat ya. Bangun. Woi, agama pengikut penjajah Belanda, bangun. Ketinggalan zaman lu. Tuhan lu di Yerusalem sana diludahin sama orang Ibrani, orang Yahudi. Makanya paman, kalau kau menyebut Tuhanmu, sebut aja Theos, keluarga Allah, kampret, dasar penghujat, keluarga Allah. Ingat aja. Dasar biadab, agama penjajah, agama warisan penjajah, biadab, laknat. Kamu yang laknat. Kenapa kau katakan Tuhan saya punya keluarga? Kenapa? Allah sama Allah beda loh. Beda lah. Terus dari mana kau dapat kata Allah itu, dari mana biadab? Alkitab. Dari mana? Jawab. Jawab, dari mana kita mau ambil kata Allah? Dari mana? Bukan mas kan? Dasar penjajah, paluka, kablama. Kurangi makan babi biar kau bisa mengetahui. Haknya orang jangan kau pakai. Jangan kau pakai kitabnya kamu dari Belanda, terus Tuhannya umat Islam kau pakai. Jangan. Keluarga Allah. Dasar pemakan babi. Keluarga dewa. Tuhan kau itu Theos. Theos bahasa Indonesianya dewa, kampret. Ya, waktu membuktikan nanti ya. Waktu membuktikan apa? Belanda sudah diusir. Nggak perlu. Tuhanmu sudah metong. Nggak perlu kau buktikan. Nggak perlu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak perlu pembuktian dari Karisten. Apa yang bisa dibuktikan dari Karisten? Apa? Ingat apa? Tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya apa? Kau neraka sudah menunggumu. Yesus datang mengusir kau. Ketika Yesus datang yang diusir kau, bukan saya. Paham? Coba besok dilihat aja ya. Yesus datang mengusir kau, bukan mengusir saya. Matius 7, 21, 22, 23. Ketika Yesus datang, dia akan mengusir orang yang menyebutnya Tuhan, memanggilnya Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dilumat sama Yesus. Dan itu adalah kau. Makanya Bung, saya cuman ingatkan samamu ya. Ini Indonesia, kita harus saling menghargai. Tuhanmu itu Theos. Kenapa kau sebut Tuhan saya punya keluarga? Aku tanya. Indonesia mengakui berapa agama? 5 agama. Ya udah. Kristen asalnya dari mana? Ya sudah, 5 agama. Kristen asalnya dari mana? Ya kamu aja. Kristen asalnya dari mana? Tanya dulu. Berapa agama? Kristen kau jawab. Kristen itu agama dari mana? Agama itu ada. Kristen itu agama dari mana dan kitabnya bahasa apa awalnya? Bahasa Yunani. Ada nggak kata Allah di situ? Ada nggak Allah di situ? Ada nggak Allah? Ada nggak Allah? Tidak ada Allah. Udah kau turun kampret. Laknatullah alaih. Turun kau biadab, pemakan babi, anjing. Nah, mampus. Masih mau ku datang besok. Dari gereja keluarga Allah, biadab, makan tai, paluka, kablama, kapal talang, asu kau, asu. Benar-benarlah Kristen ini betul-betul keluarga Allah. Benar-benarlah. Inilah penghinaan yang paling besar yang mereka lakukan terhadap sembahan umat Islam. Coba, keluarga Allah katanya. Memang biadab memang. Tai ayam kau. Ngancam-ngancam lagi. Kalau Yesus hidup kau ditampiling sama Yesus kau.
Kau sebut Tuhannya punya keluarga. Dasar kampret, agama sinting. Anak Allah, keluarga Allah, gereja keluarga Allah, dasar agama sinting. Kurang ajar. Tuhanmu itu jelas-jelas teos. Teos kawan, Tuhanmu itu teos. Kenapanya kau tidak menggunakan teos itu? Kenapa? Kau malu? Malu kau menyebut Tuhanmu keluarga teos. Ya sudah, kita hargai. Kita hargai. Kau itu adalah anak-anak teos. Kamu dari gereja keluarga teos. Teos di Indonesia kan kok jadi Allah. Aduh. Teos itu kalau di Indonesia kan dewa. Kalau pingin kali ya ilah. Kalau pingin bahasa Arab. Jangan kau pakai nama Tuhan umat Islam, Bung. Kita harus saling menghargai, Bung. Ya, Tuhanmu itu kan teos. Agnostos teos, kata Paulus di Kisah Para Rasul 17:23. Sembahmu itu agnostos teos. Kok jadi ke Allah Tuhan kami? Oh, bukan Allah, Bang. Allah. Ya itu kan caramu aja untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian pakai. Ayo coba, apa dasarnya kau menggunakan kata Allah yang berasal dari original teksmu? Ada enggak? Enggak ada kan? Apa kau ingin menggunakan bahasa Ibrani? Allah. Allah sumpah serapa gitu. Atau pohon besar? Atau dalam bahasa Yunani Allah? Melainkan atau kecuali? Enggak kan? Berarti rujukanmu ke Tuhannya umat Islam. Terus kenapa kau mengatakan begitu? Harusnya keluarga teos atau keluarga Tuhan. Keluarga Allah, bah. Ya, sakit sekali hati kami kau buat. Benar-benar sakit hati ini. Sakit sekali. Giliran kita protes yang kayak gitu-gitu, kau katakanlah kami yang menghujat. Kami tadi saya diskusi dengan orang-orang Kristen, tidak ada aku jengkel kesal kayak gini. Siap kau datang, kau memperkenalkan dirimu keluarga Allah, ya pasti naik darah lah. Nama yang kami junjung tinggi, yang kami sembah siang malam, nama yang hakikat maha suci maha tinggi, kok bikin kayak mainan. Aduh, benar-benar lah kau ya. Untung umat Islam di Indonesia sabar ya. Umat Islam di Indonesia ini sangat sabar sekali. Sabar sekali. Tuhannya kalian ambil, kalian gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Kalian tidak menyadari itu, betapa kalian telah menyakiti hati kami. Giliran kami angkat bicara, kalian merasa kami ini emosian, suka kesal, jengkel. Tapi kalian tidak sadar itu. Gimana kalau misalnya Anda mengatakan, Anda dari mana? Kami dari Masjid Keluarga Yesus. Gimana perasaanmu? Enak bang. Ya memang enak, karena Tuhanmu memang punya keluarga, punya silsilah, beda dengan kami. Jangan kau samakan dengan kalian. Konsep kalian punya Tuhan, punya silsilah, punya keluarga. Andai kan Tuhanmu hidup zaman sekarang, Tuhanmu itu punya kartu keluarga, punya akte lahir, punya KTP. Andai kan Tuhanmu hidup di zaman sekarang ini, akte kelahirannya ada. Jangan kau ambil istilah Tuhan kami masuk ke agamamu yang tidak relevan gitu loh. Ya, jangan saudara ya. Jadi kalau saya marah itu wajar. Percuma saya berdiri di sini 24 jam. Ketika Tuhan saya dihinakan, saya diam saja. Sekali saya simpulkan ya, Bible-nya orang Kristen itu, kalau kita berbicara perjanjian lama, kitab yang diambil dari agama lain, di situ Yehova atau Yod-He-Vav-He. Dalam bahasa Arabnya ilahun. Syukran sahabatku. Atal. Kalau di Indonesia kan maka sembahan atau Tuhan. Tuh, kalau Anda ingin menggunakan itu, sahabat Liza, barakallahu fik. Tapi kalau perjanjian baru, kitabnya orang Kristen ini, di situ teos. Teos itu kalau di Indonesia kan dewa. Terus dari mana akarnya? Perjanjian lama tidak, perjanjian baru tidak. Dari mana akarnya kalian memakai kata Allah itu? A-L-L-A-H. Ejaan normalnya kan Allah. Allah.
Kalian kenapa membacanya Allah? Alasannya apa membacakan Allah? Itu kaidah dari mana? EYD gitu maksudnya. Hah? Bacanya itu yang lurus-lurus aja, Allah. Allah. Kalau ejaan Latin, Allah. Nah, kalau kita kembali kepada asli sumbernya, Allah punya metode, ada makhraj huruf, ada tajwid di situ yang makan, yang memahami ilmu tajwid yang digunakan di sana untuk menyebut nama Tuhan. Begitu kawan. Jadi benar-benarlah kalian ya. Untung umat Islam di Indonesia ini sabar dan penyayang. Untung saja, untung. Ya, untung. Kaget aku kau bilang dari gereja keluarga Allah. Waduh. Ngeri kali, Bah. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya pamit dulu ya, teman-teman. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Kali ini kita tutup karena sudah mau maghrib. Terima kasih kepada teman-teman semua. Adik-adik saya dari API, Dinda Jibril, Dinda Dio, Barakallahu Fik. Terima kasih sudah membantu saya menjadi pemateri di Komal ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat netizen dimanapun berada. Ya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Terima kasih sahabat Azza, teman-teman semua yang typing, yang memberikan gift-nya, yang posting ulang, yang absen di sini orange-nya. Terima kasih banyak sampai tembus ke angka 3M. Wah, keren kali, Bah. Tadi saya live pertama itu populer 82. Sekarang tembus ke 12. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Artinya kepedulian teman-teman dan kesadaran umat Islam di Nusantara ini khususnya itu sudah mulai bertumbuh. Bahwasanya ternyata di sekeliling kita memang banyak orang yang sengaja untuk menggunakan istilah-istilah Islam demi untuk menggait jemaat-jemaat baru dari luar untuk masuk ke mereka. Supaya umat Islam itu sadar dan sesadar-sadarnya. Oh iya, sebentar malam teman-teman, insya Allah kita akan mensyahadatkan saudari kita dari Kristen. Itu sebentar malam sejatinya tadi, tapi beliau masih di kantor, ingin pulang ke rumah dulu baru bersyahadat. Ya, mohon sebentar malam untuk kita aminkan doa-doanya supaya beliau bisa istiqomah. Itu ya, teman-teman, hadir sebentar malam ya. Oke, terima kasih sahabatku semua dan mohon maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Dinda Nora Ritonang, terima kasih ya, dukung terus live kita ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan dan mendatangkan keberkahan. Dan kepada saudara saya Kristen, ketika ada kata yang tidak mengenakan dari saya Islam, kebenaran itu saya harus tegakkan. Apapun risikonya dan apapun yang terjadi, kebenaran harus tetap ditegakkan. Dan ingat, negara ini menjamin Islam. Sebagaimana negara ini menjamin agama Anda, negara ini juga menjamin agama kami. Jadi jangan menghalangi ketika kami berdakwah, jangan menghalangi ketika kami kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk ketika kami menegakkan agar nama Tuhan kami tidak digunakan oleh orang Kristen, itu adalah hak agama kami. Negara menjamin kemerdekaan pemeluk agama Islam untuk mengajarkan agamanya. Saya ajarkan Allah yang kalian sebut Allah itu bukanlah Tuhan kalian, itu Tuhan kami. Kenapa kalian menyebutnya dengan sebutan seperti Tuhan kami, sedangkan Tuhan kamu diperkenalkan dengan kata Theos? Tolong kembalikan marwah agama kami dan kembalikan identitas agama kalian. Jangan menyamakan diri dengan Islam, jangan. Kalian tidak malu? Kalian merasa kalian lebih dulu dari Islam. Tapi kenapa Tuhan yang umat Islam kalian ambil namanya, lantas kalian gunakan itu sebagai gelar? Kenapa? Ayo, sahabat Aisyah. Kenapa? Kenapa Anda mengambil gelar-gelar Tuhan umat Islam? Kenapa Anda mengambil gelar kitab suci umat Islam? Kenapa Anda mengambil gelar Nabi dan Rasul umat Islam? Kenapa? Kalau kalian merasa anak-anak Theos, anak-anak dewa, anak-anak Tuhan, kenapa harus mengambil istilah Al-Quran? Kalau kalian merasa Nabi kami itu sesuai dengan tuduhan orang tadi, ya kenapa kalian masih mengambil istilah Tuhan, istilah-istilah ajarannya? Kalian mengambil istilah wahyu, kalam, ilahi, nabi, rasul, injil, malaikat. Kenapa masih mengambil istilah agamanya? Kalau kalian benci kepada nabinya, kenapa?
Allah kalian ambil, Alkitab kalian ambil, Kudus kalian ambil, Roh kalian ambil. Kenapa? Kenapa? Ya. Di hadis Ya. 10. Kalian pakai. Apakah itu karena kalian berasal dari agama yang pernah penganutnya, ya orang-orangnya pernah menjajah? Apakah karena itu? Ini bertanya. Sehingga mental kalian mental penjajah gitu. Merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian. Merampas nama Al-Quran, Alkitab untuk menutupi kemudian kitab kalian yang adalah Biblika, Biblos. Apakah karena itu? Sadarlah, sadar ya. Saya minta maaf, saya harus menegakkan ajaran Islam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kaidah dalam agama saya. Dan Al-Quran mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Itu Quran saya. Jangan lagi kau bilang saya menghujat. Itu Quran saya mengatakan negara yang menjamin untuk Islam ditegakkan. Begitu juga agama Anda. Silakan Anda tegakkan tapi dengan cara-cara yang baik. Jangan Anda masuk ke ranah keislaman mengambil istilah Islam, belum lagi tampilan kalian pakai atribut-atribut Islam. Agama kalian yang gila bener. Kenapa sih tidak jujur-jujur aja? Kenapa nggak lurus-lurus aja? Katanya Yesus itu jalan lurus. Kenapa nggak lurus-lurus aja? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Ya, itu PR untuk kalian untuk berpikir. Sesuatu yang benar tidak akan menggunakan orang punya, tetapi menggunakan milik sendiri, apapun resikonya. Sesuatu yang benar tidak perlu menggunakan bungkusan dari tempat lain, tapi harus menampilkan isi dalamnya apapun yang terjadi. Islam dengan percaya diri membuka Al-Quran, menyampaikan Al-Quran seluruhnya, tidak ada kemudian menutupi Islam dengan istilah-istilah agama lain. Itulah bukti Islam agama benar. Tidak perlu melakukan kepalsuan. Itulah Islam. Oke teman-teman sekalian, saya pamit undur diri. Sebentar kita tampil lagi, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita langsung sholat maghrib.